Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan tes satu dulu. Ya, kita tes satu dulu. Kita lanjutkan kajian kita pada pembahasan al-muhasabah. Jadi muhasabah itu minal ibadatil qalbiyah ibadatul muhasabah. Jadi ada satu ibadah itu namanya ibadah muhasabah. Jadi rupanya muhasabah itu diperhitungkan sebuah ibadah juga. Jadi bukan hanya sekedar muhasabah saja. Jadi namanya ibadatul muhasabah. Kita sudah pernah membahas itu ibadah itu kan ada dua. Ada ibadah jawarih, ada ibadah batinah. Jadi jawarih itu ibadah yang nampak. Jadi seperti kita salat, kita beribadah, kita bersedekah, itu namanya ibadah zahirah namanya. Kemudian ada satu lagi namanya ibadah batinah. Jadi batiniyah itu apa? Ibadah di dalam hati. Jadi makanya ibadah batiniyah ini tidak ada yang tahu kecuali kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu ibadah batiniyah itu adalah muhasabah. Kita mungkin pernah mengenal dulu dengan ibadah apa namanya? Ikhlas. Jadi ikhlas itu termasuk ibadah qalbiyah. Kemudian ikhlas, wara', tawadhu itu masuk ke dalam ibadah qalbiyah. Ini ada tambahan lagi ibadah muhasabah. Kita akan melihat muhasabah itu apa sebenarnya. Muhasabah kalau dilihat dari dalam bahasa itu, hasabah yuhasibu artinya memperhitungkan, mengira-ngira. Jadi kita habis berdagang, kita mengira padum untung, padum rugo, itu muhasabah namanya. Artinya kan tidak adil. Ketika kita dalam jualan itu, kita memperhitungkan sesuatu berapa untung rugi. Masa dalam beribadah tidak kita perhitungkan bagaimana untung ruginya? Kita tidak memperhitungkan apakah salat kita diterima atau tidak. Jadi dalam apa namanya perjalanannya kita salat terus. Kita ibadah terus. Tahajud di malam tahajud, tapi muhasabah hantana muhasabah. Kita salat sunnah terus salat sunnah. Maksiat apa boleh juga. Ya, ini seperti yang disebutkan dalam kitab Iqadul Himam fi Syarah Al-Hikam. Jadi seseorang itu ibadahnya meningkat, maksiatnya juga meningkat. Jadi seimbang. Ya. Nyawate dadanya apakah ledah mati untuk mengimbangi ibadah. Jadi artinya apa? Jangan ibadah hebat selalu ibadah, tapi seimbang nih, Pak. Ya, seimbang. Ini kan keliru ini. Jadi dia juga pakar tahajud, dia juga pakar temenak, Pak. Temenak cukup pakar, Pak. Dia pakar ibadah, dia juga pakar dengki, Pak. Dengki juga sama orang lain. Jadi ini fungsi muhasabah. Jadi arti muhasabah kita melihat apa kekurangan, kurang temayang katanya. Apakah sudah benar Al-Fatihah kita? Apakah sudah benar wudhu kita? Itu namanya amalul muhasabah. Kita mengambil sebuah ayat suci Al-Quran. Ini ada ayat Al-Quran di dalam surah Al-Hasyr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Jadi dari potongan ayat panjang ini kita ambil yang pendeknya.
Yang pendeknya apa? Wal tandur nafsu maqad damat lihat. Ini ada dua penafsiran. Lihatlah kamu apa yang akan terjadi besok. Jadi tafsirannya dua. Yang pertama, sebagian penafsir gadan itu maknanya besok. Besok apa? Hari ini hari Senin, besok Selasa. Apa yang terjadi besok? Artinya apa yang terjadi besok, maka muhasabahlah sekarang. Jadi jangan salat kita seperti ini terus, seperti ini terus. Temayang dari jemaah nak berubah-berubah. Munyotalah talah laju. Wuduk dari dulu tidak berubah-berubah. Al-Fatihah dari dulu tidak berubah-berubah. Maka kalau salah terus. Ya. Maka di sini Allah mengatakan wal tandur nafsu maka damat lihat. Jadi ghat itu maknanya besok hari. Jadi makanya seorang itu ketika nanti akan kita bahas juga. Ketika salat, kenapa imam mengatakan salu salata muaddi. Jadi kalau di dalam hadis Ibnu Majah, sali salata muaddi. Ya, kalau saya tambah waw untuk apa? Karena untuk bukan menambah hadis, tidak. Jadi tambah waw supaya berlaku untuk jamaah. Jadi apa makna salu salata muaddi? Salatlah kamu seakan-akan ini salat terakhir. Ya, nampak. Salat terakhir. Jadi kan dipikir angan-angan nanti bisa bertaubat lagi hana li. Ya, nampak. Jadi bayangkan saja, maka ini membantu kita untuk khusyuk dalam beribadah. Jadi kalau salat subuh itu salat terakhir, berarti kita dengan semaksimal mungkin kita beribadah. Jadi maka hadisnya nanti akan kita baca juga di sini, hadis dari Ibnu Majah. Sekarang kita lanjut. Ya, yang tafsiran yang kedua, wal tandur nafsum maka damat lihat. Ini maknanya apa? Ghat itu hari kiamat. Ya. Hari kiamat itu mencakup semuanya. Dari seorang itu mati, meninggal dunia, seorang berada di alam barzakh, seorang berada di padang mahsyar, seorang dihisab, atau dia nanti dimasukkan ke dalam surga dan neraka. Itu mencakup 5 itu. Jadi makanya makna qadan, coba kamu perhitungkan, kalau kamu mati bagaimana, kata Allah. Ya, kalau kamu mati bagaimana? Coba kamu perhitungkan dirimu. Kalau kamu nanti berada di alam barzakh, tidak punya apa-apa, bagaimana? Hanya tepu-tepu dan ibadah tidak ada, apa-apa tidak ada. Fala sadaqa wala salla walakin kadzdzaba wa tawalla. Ya. Ini yang diwanti-wanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati kamu. Ketika kamu meninggal dunia, fala sadaqa, kamu tidak yakin kepada Quran, tidak yakin kepada Allah. Ya. Wala salla, tidak salat. Walakin kadzdzaba wa tawalla. Tapi yang ada apa? Kamu cuma mendustai ini. Kemudian karung ngenyau. Wa tawalla, dan kamu berpaling. Ya, hidupnya selalu seperti itu. Jadi maka kata Allah, coba pikir sekarang, kalau mati bagaimana? Kalau di alam barzah bagaimana? Kalau di padang mahsyar bagaimana? Itu makna wal tandur nafsu maka damalih. Ini adalah mukaddimahnya muhasabah. Ya. Jadi mukaddimah muhasabah. Jadi artinya seorang itu ketika ingin bermuhasabah, kenapa muhasabah? Karena pikir besok, pikir masa depan. Karena kita nak mungkin salat begitu terus salah terus, mana mungkin. Kemudian kita beribadah salah terus. Karena kalau dalam beribadah yang salah itu, kalau ibadah salah tidak punya ilmu, maka fa'amaluhu mardu. Ibadahnya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita berwudu terus tapi tata cara berwudu tidak tahu. Bagaimana kita salat terus, tetapi apa? Ibadah salat itu kita tidak tahu. Mana yang rukun, mana yang wajib, mana yang sunnah, yang ada dupu sama mendum. Yang penting temayang. Ini bisa berbeda. Kalau meninggalkan rukun, salatnya tidak sah. Ya, nih Pak. Kalau meninggalkan rukun. Kalau meninggalkan wajib, ibri telingan, ai buno tuwon tahiyat awal. Oh, sujud sawi, bisa sujud sawi. Oh, tadi sunnah tinggal. Hana apa sunnah tinggal, ya Mbak. Sunnah tinggal enggak apa-apa. Yang jangan apa rukun. Kalau rukunnya tidak dilakukan, maka hana pun tayak sujud sawi, ya Mbak. Itu harus ulang salatnya. Maka ini harus kita pahami. Makanya ada dalam beberapa literatur tafsir itu, ketika aqimil salah, mana aqimil salah apa? Istiqmalu asyurut wal arkan wal wajibat wal masnunah. Jadi yang dikatakan itu mendirikan salat, seorang itu menyempurnakan rukun salat, syarat-syaratnya, rukun salat. Ini salat zuhur, belum masuk waktu lagi. Bagaimana salat zuhur? Ya, Mbak.
Mau salat asar belum masuk waktu lagi, kan tak diperhitungkan oleh Allah. Maka karena kita tak punya ilmu, dah temayang aja wasai, Pak. Dah temayang asal aja. Padahal waktunya belum masuk lagi. Ya, waktunya belum masuk. Kita menyamakan waktu asar, kita berada di Sigli atau di mana saja. Biasanya asar jam sekian-sekian. Dapat sama ada gitu. Maka kan berbeda, Pak. Asar di sini sama di sana berbeda. Bisa saja lebih 5 menit. Kita salat sebelum 5 menit kita salat. Ini namanya kan ilmu. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ma yujabuhu wa yaqtadhihi min kamalil isti'dad li yaumil ma'ad. Jadi ini untuk apa? Untuk mempersiapkan matinya mentong balain hana. Ya, untuk apa kita beribadah bagus? Mempersiapkan mati. Untuk apa kita beribadah sekarang? Mempersiapkan mati. Ya. Kita kenapa urusan dunia selalu kita persiapkan? Tak kebah lepeng, kepunya untuk anak lo yang kuliah tu. Kalau dunia kita pikirkan, ya, Pak. Kenapa akhirat tidak pernah kita pikirkan? Ini untuk anak saya, padahal anak mentang TK, ya, Pak. Kayak pikir kuliah. Ini anak nanti kuliah ada duit di sini. Ini untuk besok beberapa ini ada duit di sini. Ya, Pak. Kenapa kita pikirkan masalah dunia? Kenapa akhirat tidak? Kan tidak adil kita. Kenapa kita ketika urusan dunia itu ketika jualan untuk abihan du oleh nyopo kurangnya. Ini apa yang kurang? Kenapa pelanggan tidak pernah datang ke kedai kita? Ada apa salahnya? Oh, rupanya tidak ada jual ini, tidak jual ini, tidak jual. Itu muhasabah namanya. Kenapa urusan dunia kita ada muhasabah? Kenapa urusan akhirat tidak ada muhasabah? Maka jangan sampai seperti yang dikatakan Rasulullah. Nanti umat akhir zaman nanti kata Rasulullah. Mereka beribadah 60 tahun, salatnya 60 tahun. Berarti kalau salat 60 tahun umurnya mungkin 70 atau 80. Dia sudah salat 60 tahun. Tetapi tidak satu rakaat pun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda terima temayang, kan rugi. Kita tidak usah ngomong salat lengkap, salat maghrib 3 rakaat. 1 rakaat saja tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu indikasinya mungkin tidak punya ilmu. Salah satu indikasinya wudu mungkin tidak benar. Kalau wudu tidak benar maka salat juga tidak benar. Mungkin ada indikasi lain tidak khusyuk dalam beribadah. Ya, kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lanjut lagi. Wa hadzal ladzi yadfa'uhu ila taubah. Jadi muhasabah itu membawa seseorang, memberikan motivasi kepada seseorang untuk bertaubat. Jadi untuk bertobat, untuk minta maaf kepada Allah. Taubat itu bukan hanya dari dosa besar saja. Kita mengatakan, ya Allah, saya tidak berzina, saya tidak mencuri, saya tidak membunuh. Untuk apa taubat? Ya, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda begini. Wallahi, saya bersumpah demi Allah, kata Rasulullah. Inni atubu ilallah fil yaum. Saya bertaubat kepada Allah dalam satu hari itu 70 marrah, 70 kali, kata Rasulullah. Sebagian pakar hadis itu memaknai hadis ini. Taubatnya Rasulullah itu apa? Kekeliruan, kesalahan beliau dalam hari-hari. Jadi beliau mengatakan, saya taubat dari kesalahan saya, ya Allah. Saya mintanya berapa kali? 70 kali. Sebagian ahli ilmi mengatakan yang dimaksud taubat Rasulullah tadi adalah istighfarnya Rasulullah. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Jadi kalau disebutkan alal akal paling minimal 70, itu berarti maksimalnya tidak terhingga. Ada yang mengatakan lebih daripada 70. Maka bisa 1000 kali, 2000 kali istighfarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi artinya apa? Minta maaf. Astaghfirullah, astaghfirullah. Makanya apa salahnya habis semayang katanya. Baik lele tak lega mentang. Oh haid 2 ke, haid cik 3 entah. Haid cik kakak baik istighfar ke dia. Yang ruko katanya ke dah, Pak. Jadi artinya apa? Kita istighfar ma baina salah. Di antara satu salat dengan salat yang lain mungkin kita ada buat maksiat di situ. Ya. Jadi ini kita salat subuh. Di antara salat subuh dan salat isya mungkin kita ada buat maksiat di situ. Maka itulah fungsinya kita. Kita ambil wudu dulu, kita salat, kemudian kita duduk, kita istighfar. Mudah-mudahan yang tadi kita lakukan di antara salat dan salat itu dihapuskan dosanya oleh Allah. Dan terkedi meninggal dunia, yang kita lakukan tadi sudah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fattaubah asluha al-muraqabah wal muhasabah. Itu taubat itu intinya apa sebenarnya? Inti dari taubat itu adalah hasil dari muraqabah. Maka taubat itu adalah hasil dari muraqabah dan muhasabah. Muraqabah yang kita pelajari pertemuan yang lalu.
Jadi murakabah, makanya seorang kenapa tidak pernah bertaubat dia kepada Allah. Dia terus buat maksiat, Karena tidak ada murakabah dan tidak ada muhasabah. Murakabah itu apa? Dia menjaga anggota tubuhnya, menjaga hatinya. Kalau anggota tubuhnya dan hatinya selalu dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makna murakabah. Jadi makanya seorang itu bisa bertobat gara-gara ada murakabah. Satu. Yang kedua ada muhasabah. Karena setiap habis salat dia bertanya lagi, acina dengar Fatihah lun berpubutui pehan. Acina kalian semayang lun pubutui pehan ni, acina kalian wudu lun pubutui pehan. Dia muhasabah terus muhasabah. Gara-gara murakabah dan muhasabah, maka menghasilkanlah taubat. Ya Allah, selamanya baca lun hantam betul ya Allah. Selamanya semayang lun hana betul. Selamanya lun hana betul ya. Jadi contoh paling simpel saja, Pak. Contoh paling simpel. Kita menganggap simpel ini, Pak. Ketika salam kita menganggap simpel. Yang benar kan begini, Assalamualaikum warahmatullahi. Kita enggak alif kata begadah alif. Assalamualaikum. Kiban Assalamualaikum. Pak itu ulahnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi alif lam itu kan istighraq namanya. Istighraq itu apa? Istighraq itu mencakup semuanya. Kalau hilang alif lam, maka maknanya sudah hilang di situ. Ya ada makna. Maka katanya tugas katanya kali pegangnya tak begadahnya becut, tak begadah becut ni, Pak. Ya seperti alhamdulillahi rabbil alamin. Tak mungkin kita baca alhamdulillahi rabbil alamin, tak mungkin. Kan alhamdulillahi rabbil alamin. Dalam baca Fatihah kadang-kadang orang salah juga. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak hokah kadah, Pak. Itu ba ilsak itu, Pak. Itu ba ilsak ba tabarruk. Bismillahirrahmanirrahim sebagai Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Pak idu nyan ba jika gadah ba. Kata gadah ba. Jadi kalau kita terus begitu. Jadi sampai kita meninggal salat kita tidak ada perubahan sama sekali. Bahkan ada yang lebih fatal lagi. Gara-gara bacaan itu bisa batal salatnya semuanya. Ini sesuai dengan pendapat 4 mazhab itu. Jadi 4 mazhab sepakat. Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Kalau dia baca ayat lau akhta'a fataghayyara al-ma'na batala salatu. Kalau dia membaca sesuatu yang dimaksud di situ adalah Fatihah, salah bacaannya memberikan salah makna, maka salatnya batal. Mana contoh? Contohnya simpel sekali, Pak. Yang betulnya kan begini, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu. Kita membaca alhamdulillah, alhamdu dengan ha, Pak. Itu kalau kita robah dengan ha, alhamdu, itu maknanya apa? Celakalah Allah itu. Ya, Mbak. Celaka Allah, hancur Allah itu. Nanti hamdun beda dengan hamdun. Hamdun itu puji-pujian. Alhamdu itu mencaci maki, Mbak. Celaka Allah, kurang ajar, macam-macam. Kalau kita salat terus seperti itu, bagaimana mungkin salat kita dikabulkan oleh Allah? Dan kita mengharap, ya Allah, pahala salat saya mana? Gimana pahala salat temayang Fatihah talah, Mbak. Jadi artinya apa? Itulah wal tandur nafsu maka damalik. Inilah yang membawa seorang kepada taubat. Itu 2 hal, Pak. Murakabah dengan muhasabah. Maka menyohana murakabah, hana muhasabah, hana puara taubat ni, Pak. Maka kalau kita lihat seorang kenapa dia masih berbuat maksiat, hana murakabah lah ni, Pak. Dan hana muhasabah. Taubatan teputan, Pak. Demecu lagi, Pak. Hana taubat. Masih lagi. Tapi kalau dia ada murakabah pada diri dia dan ada muhasabah, insya-Allah akan melahirkan taubat, itu akan lahir sama dia. Maka Rasulullah SAW tapi murakabah dan muhasabah. Habis ke semayang bunuh ke muhasabah, pu yang telah bunuh. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada di dalam sebuah perkataan Umar radhiyallahu anhu. Apa kata Umar? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Artinya kamu hisablah dirimu, perhitungkanlah dirimu sebelum diperhitungkan oleh Allah. Nah, jadi begini artinya. Kita itu sebelum dijak KPK, dijak inspektorat, itu lebih baik kita muhasabah dulu. Nyopo kempeng bino. Nanti ketika datang KPK atau inspektorat, dicek, wah nama talalim sudah dirubah. Begitu juga ibadah. Ketika kita beribadah, kita muhasabah dulu. Maka Umar mengatakan hasibu anfusakum. Muhasabahlah kamu cek dirimu apa yang salah. Apa yang salah dalam ibadah.
Nyampe ibadah tak lagi yang tepi-tepi lagi yang naik terima ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Rukuk tak lagi yang tepi. Lagi kapai menjak landing pak ya. Rukuk. Ya. Atau tak betul kapai menjak apa? Makanya Aisyah mengatakan kan begini. Dalam sebuah hadis dari Aisyah. Itu Rasulullah kalau rukuk, ya Pak. Kalau rukuk kita letakkan air di atasnya, air enggak jatuh. Katanya kalau dah pedui kan menyukat iulika imak. Atau kita taruh air kamu menyukat ulika imaknya. Kecuali nanti ada satu lain hal. Itu uzur ya. Haid le tak tepat rung kan Pak. Jadi makanya menyonta haid le tak tepat rung petepatlah jeno rung aja daripada nanti haid tak tepat le Pak. Waktu sudah tua kan tutah untuk rukuk. Jadi sekarang aja tepat laju apa namanya ketika sedang rukuk. Wazinu anfusakum. Ya ini qabla an tuhasabu apa? Ini maknanya nanti hisab itu akan ada juga. Maka hisab itu bagi orang beriman. Orang kafir tak perlu dihisab. Mau dihitung apa orang kafir? Temayang tan teputan punya hitung. Seperti orang masuk ke dalam restoran. Mereka tidak makan, tidak minum, mau dihitung apa? Kan tidak dihitung. Jadi yang dihisab itu adalah orang-orang beriman. Maka orang beriman itu ada dua nanti. Ada orang beriman yang dihisab itu dinampakkan kata Rasulullah. Al-ardu, ini hadis Aisyah juga. Al-ardu. Tapi ada satu lagi ardu itu dinampakkan dan tidak ditanya apa-apa oleh Allah. Ini amal ibadahmu. Tidak ada ditanya apa-apa oleh Allah. Ini kejahatan, tapi sudah saya maafkan kejahatan. Maka seseorang itu dia begitu senang sekali, begitu senang sekali ketika menerima catatan itu. Dan dia menceritakan kepada semua orang. Satu lagi, itu namanya apa? As-su'alu. Seorang itu ditanya oleh Allah. Ya, orang mukmin yang salat tapi ditanya oleh Allah. Orang mukmin yang beribadah tapi ditanya oleh Allah. Ini kenapa seperti ini? Kenapa salatnya begini? Kenapa begini? Nyonya kaitannya kata Rasulullah, udziba, sudah jelas diazab dia kata Rasulullah. Hadis ini hadis sahih, nanti coba dilihat nanti. Udziba. Satu lagi halaka. Celaka dia kata Rasulullah. Celaka dia, akan diazab dia kata Rasulullah dengan dua hadis yang berbeda. Satu halaka, satu lagi udziba. Ya. Jadi artinya dia salat tetapi salatnya itu tidak benar. Dia berpuasa, puasa tidak benar. Maka ditanya oleh Allah, kenapa puasa begini? Kenapa begini? Ya seperti kalau KPK bertanya, kenapa begini? Kenapa begini? Kalau sudah tanya kenapa begini, itu sudah kena hari Rabu. Tapi kalau tidak ditanya ikalan, oh kabere, kajit kabere, anak perle thale Pak. Tapi kalau sudah digeledah, sudah dipereksanya bermasalah berarti. Kalau sudah ditanya berarti bermasalah. Maka sebelum bermasalah nanti di padang mahsyar, sekarang terus kita muhasabah. Sekarang terus muhasabah. Oh lun salah temayang lun salah. Oh nyolun salah, oh jahilun salah ya Pak. Langsung kita ini cek. Ini sama seperti begini. Apa nama ketika assalamualaikum dah pegat jawab assalamualaikum. Itu mana dalilnya itu? Ya. Kalau ada boleh Pak dalil. Ketika salam maka ginikanlah tanganmu. Itu kan kita buat-buat sendiri. Ya, kita buat-buat sendiri. Terima kasih.